Oke, halo seluruh sobat PMV pecinta kitab suci. Selamat malam. Wah, nih udah banyak yang Selamat malam Kak Brigit. selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam obrolan rohani kali ini. Dan hari ini kita merupakan pertemuan yang keempat di dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023. Atau mungkin sobat pecinta kitab suci lebih biasa gitu mendengar dengan sebutan BKSN. Oke, sebelum kita lanjut, kita izin perkenalan dulu. Perkenalkan, kami ini berdua perwakilan dari tim seksi kitab suci Paroki BMV Katedral Bogor. Ada saya dengan Birgita. Saya ini merupakan salah satu anggota Digitim yang kebetulan berada di bawah seksi kitab suci. Dan hari ini saya didampingi oleh Kak Susi. Nah, ini dia, ini yang terkenal nih. Oke, selamat malam Kak Susi. Selamat malam juga Kak Birgit. Ya, boleh Kak Susi disapa dulu nih, sobat pecinta kitab suci. Hai Sobat BMV Kitab Suci yang terkasih. Salam kenal, dengan saya Elizabeth Susi. Saya juga bagian dari tim seksi Kitab Suci BMV Katedral Bogor. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Susi. Nah, saya dan Kak Susi hari ini akan turut serta mendampingi untuk diskusi BKSN topik keempat yang kurang lebih berjalan di 20-30 menit ke depan. Oke, kalau begitu mungkin sebelum mulai Kak Susi kita berdoa dulu kali ya sama-sama biar kita lebih terberkati. Baik, marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Mulia, perkenankanlah kami, anak-anak-Mu berkumpul di sini untuk lebih mengenal Engkau bersama-sama dan berharap agar Engkau dapat mempersatukan kami semua. Kami juga percaya apa yang kami perbincangkan malam ini semua itu selalu bersumber daripadamu dan bukan untuk kemegahan diri kami masing-masing. Demikian Tuhan permohonan kami mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja ya Kak Susi ya. Oke, siap. Sebelum kita masuk ke topik utamanya nih Kak Susi, topik keempat kali ini, aku mau tanya dulu karena kan Kak Susi kemarin juga udah ikut sosialisasi BKSN, terus juga pasti Kak Susi ikutin juga lah ya podcast yang pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dari Kak Susi sendiri, tanggapannya setelah mengikuti rangkaian kegiatan tersebut seperti apa Kak? Rangkaian yang saya ikutin dalam pertemuan 1, 2, 3 dan 1, 2, dan 3, pokoknya itu wow banget. Sekalipun kadang agak serius ya, karena ini kan menyangkut dengan bulan kitab suci. Tapi dalam bulan ini kita tuh memahami bacaan Injil pada masing-masing pertemuan yang lalu. Tapi kalau saya simak pengajaran imannya yang saya dapat itu ya TOPBGT ya. Jadi kita bisa lebih memahami apa sih kasih Tuhan itu, terutama buat sesama kita gitu. Oke, luar biasa Kak, terima kasih. Nah, kalau di pertemuan keempat kali ini sebenarnya kita akan bahas topik apa sih Kak Susi? Di topik keempat ini kita akan mengambil tema kasih Allah mempersatukan dengan perikop bahasan yang terfokus pada kitab Yoel di bab 2 ayat 28 sampai 32. Nah, sekarang gantian saya yang bertanya ya Kak Birgit ya. Menurut Kakak, bagaimana cara Allah mempersatukan dalam topik yang kali ini? Jadi aku yang jawab nih Kak Susi nih. Iya Mas, dong, udah dapat gantian kita. pertanyaan. Ya, kalau kasih Allah mempersatukan, uh, mungkin ini ya kayak. Jadi itu kita lebih diajak untuk memahami dan juga untuk percaya bahwa kehadiran
Allah di setiap relung kehidupan itu memang menjadi salah satu upayanya Allah gitu untuk mempersatukan kita semua gitu. Dan di samping itu mungkin waktu itu di sosialisasi BKSN pernah dengar juga dari pemateri kalau Paus Fransiskus pernah bilang kalau keluarga manusia baik itu di rumah tangga, di kehidupan perkantoran gitu ya atau di pertemanan, suku maupun bangsa tuh sebenarnya juga udah ada yang terpecah belah dan kebagi-bagi gitu loh, kayak terkotak-kotakan gitu. Nah itu juga karena udah dipicu oleh kepentingan dan keegoisan ideologi-ideologi tertentu seperti itu. Nah, mungkin itu penyebabnya ya, keterpecahan itu yang udah jadi mengancam rasa persaudaraan kita semua umat Katolik dan akhirnya tidak mewujud nyatakan uh, perilaku yang Allah mau gitu yaitu saling beriman dan juga saling mengasihi itu. Nah, karena kita semua masih memerlukan kasih yang dihidupin Allah itulah makanya kita juga berharap Allah selalu hadir gitu untuk menyertai, menyelamatkan dan mempersatukan kita semua. Seperti itu sih Kak, kalau tanggapan aku. Silakan Kak Susi kalau mau ada koreksi atau masukan lainnya. Ini apa yang diharapkan Tuhan itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia menurut aku ya. Berbeda-beda tetapi satu. Walaupun kita berbeda tempat pendapat gitu, tapi tujuan kita satu. Ya, yang tetap menerima berbagai perbedaan, tetap menerima uh, perbedaan seperti perbedaan pendapat, walaupun kita lagi diskusi, tapi tetap tujuan kita itu adalah berpegang pada Tuhan kita, Tuhan Yesus yang selalu mengajarkan kita tentang kasih, terutama kepada sesama kita, sekeliling kita, keluarga kita, yang sepatutnya kita wujudkan terutama di dalam keluarga kita, menurut saya gitu ya. Iya, setuju Kak Susi. Mungkin Mhm. kalau aku boleh mengkaitkan juga Kak Susi dengan keadaan saat ini, topik yang hari ini kasih Allah mempersatukan itu bisa menjadi pegangan kuat juga untuk kita menghadapi tahun ini. Karena kan udah hampir 1-2 bulan ini ya, Romo juga mungkin sering ngebahas gitu bahwa tahun ini masuk tahun politik gitu ya. Karena di tahun Hmm, politik itu pasti akan ada lah yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan pilihan. Tapi ya benar tadi Kak Susi bilang, tujuan kita kan sama-sama mau untuk Indonesia yang terbaik gitu ya. Jadi ya betul, harapannya apapun perbedaannya nanti nggak perlu panjang-panjang lah gitu dibawa-bawa kemana-mana dan tetap kuat dengan iman masing-masing biar bisa tetap saling mengasihi walaupun berbeda pendapat sesuai dengan harapan betul, kami juga. Gitu kali ya Kak ya. Mungkin kita ya betul. Oke, kita kalau gitu lanjut Kak ke topik berikutnya. Em, Kemudian Kak, kan ini kita topik keempat, Allah Mm-mm. mempersatukan. Kalau dari perikop di kitab suci sendiri, itu tuh yang menjadi pokok bahasan dari topik keempat ini tuh yang mana sih Kak? Boleh di-share nggak Kak ke kita? Pokok bahasan di pertemuan yang keempat ini yang dimaksud adalah dalam kitab Yoel, yaitu di bab 2 dan ayat 28 sampai 32, di mana itu mengungkapkan serangkaian janji yang lebih mendalam, yaitu janji-janji tersebut meliputi pencurahan roh Allah atas semua orang beriman dan pencurahan kepada roh pada hari-hari itu, yaitu terdapat di ayat 28 sampai 29. Dan kemudian ada mujizat-mujizat di akhir zaman yang terdapat di ayat 30 sampai 31, serta yang terakhir ada keselamatan yang terdapat di ayat 32. Begitu Kakak. Wah, terima kasih Kak. Emang harus dibuka nih kitab sucinya kayak Kak. Biar lebih dalam ya. Tapi kalau Biar kita lebih kenal ya. iya, tapi kalau kita buka sekarang nanti waktunya bisa nggak cukup ya Kak ya. Oke, mungkin aku ngulik sedikit aja nih Kak. Tadi ada Kakak sebut pada hari-hari itu setelah tadi ada meliputi pencurahan roh Allah,
semua orang beriman pada hari-hari itu tuh maksudnya seperti apa sih Kak Susi? Hari yang seperti apa yang Allah maksud? Nah, roh Allah itu akan dicurahkan kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Sebagai bukti nyata kehadiran Allah dalam diri semua orang beriman dan di tengah komunitas umatnya. Seperti kita yang saat ini, setiap pribadi kita, pasti Tuhan tinggal di dalam kita. Tempat tinggal Tuhan itu tidak hanya di dalam surga, tetapi melalui rohnya itu, roh Allah berada di dalam diri kita, di tengah-tengah kita yang anak-anaknya yang umat beriman. Berkaitan dengan periode krisis yang dialami oleh manusia, kehendak Tuhan untuk mencurahkan rohnya menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk memulihkan dan menyelamatkan kita semua. Sedang hari-hari itu maksudnya adalah hari Tuhan. Hari Tuhan adalah menunjukkan pada saat Tuhan menghakimi umatnya. Saat penentuan di mana yang bertobat akan diselamatkan dan yang tetap tinggal dalam perbuatan dosa akan dimusnahkan. Nah, Nabi Yoel memberi sudut pandang lain untuk melihat malapetaka, bahwa kehancuran dan krisis adalah tanda harapan. Harapan ini dikuatkan dengan sikap yang terus berseru kepada nama Tuhan yang terdapat di bab 2 ayat 32, karena siapapun yang mempraktikkan sikap tersebut akan diselamatkan. Begitu kira-kira Kakak. Hmm, aku tadi ngedengernya jadi agak kaget nih Kak, karena eh, tadi Kakak Susi sempat menyampaikan kalau Tuhan akan menghakimi. Itu maksudnya Mm-mm. seperti apa ya Kak? Karena sampai hari ini gitu ya, dari kecil kita belajar tentang iman gitu kan di sekolah, di baca kitab suci juga. Mungkin aku belum sedalam ini sih ya untuk di perikop kali ini, tapi di pengertian aku itu kan lebih pandangan kalau hari Tuhan itu kan hari-hari yang positif, hari-hari yang penuh dengan sukacita untuk kita semua umat-umat yang beriman gitu. Nah, kalau menurut kakak itu gimana kak? Tadi ada sampai ada kata-kata Tuhan tuh menghakimi. Pada saat Tuhan akan datang pada saat yang berikutnya ya, yang kita nggak tahu kapan itu. Nah, itu orang-orang yang bertobat itu akan diselamatkan Tuhan. Dan orang-orang yang tetap melakukan perbuatan dosa itu ya tidak kembali ke jalan Tuhan itu ya akan dimusnahkan gitu kan. Iya berarti Jadi kan, kita tuh harus harus lebih berbuat baik ya, iya, belajar berbuat baik ya walaupun kita semua tidak sempurna, tetap ada dosa, tapi kita percaya di dalam Tuhan kita selalu pasti dibimbing Tuhan karena Roh Allah hadir di dalam diri kita. iya, iya, Ya, walaupun masih belajar, belajar dan belajar terus ya. setuju sih kak. Jadi kayak semacam bentuk introspeksi kita juga ya kak ya. Jadi biar terus Mm-mm. setiap hari itu kita nggak cepat puas, cepat uh, apa ya, ya puas sih ya Ya, paling terutama tidak cepat menghakimi orang-orang ya. betul. Itu Jadi gitu ya. tantangan ya, tantangan kehidupan tuh. Heeh. Oke, aku jadi baru Terutama orang dekat kita. mm-mm, setuju Kak Susi. Jadi baru kebayang nih Kak, dari penjelasan Kak Susi yang baru aja disampaikan tadi. Baik Kak. Hari ini kan merupakan pertemuan BKSN yang terakhir Kak. Pertemuan yang Mm-mm. keempat. Itu topik yang terakhir. Misalnya Sobat Pecinta KS telah mengikuti pertemuan yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat kali ini. Dari Kak Susi sendiri, ada nggak yang bisa disampaikan nih jadi pengalaman iman, satu rangkaian iman dari seluruh pertemuan soal topik BKSN ini? Boleh dong Kak di-share ke kita biar teman-teman sobat pecinta KS juga lebih semangat nih dengerinnya. Yang saat ini kita masih, saya merasa beruntung ya, karena masih dapat kesempatan dari Tuhan
untuk bisa mewujudkan dan memahami akan karakter Tuhan, di mana Allah itu merupakan sumber kasih dan menyelamatkan. Karena sekurang-kurangnya kasih Allah itu membangkitkan evangelisasi diri dan menggerakkan pertobatan, juga menyelamatkan dan mempersatukan kita kepada sesama. Eh, dalam keseharian juga kita yaitu tadi berusaha untuk berbuat baik, koreksi diri, gitu. Tetap belajar, belajar terus mewujudkan kasih Allah. Oke, setuju sih Kak kalau seperti itu ya. Memang luar biasa sampai saat ini aja Tuhan udah beri kita perhatian seperti ini itu udah luar biasa gitu ya Kak ya. Betul. Memang bila demikian adanya nih Kak, apa sih Kak yang bisa kita lakukan sebagai umat yang baik gitu ya, sebagai umat Katolik yang baik agar Tuhan tuh senantiasa terus bisa berjalan sama-sama dengan kita di pergumulan dan seluruh tantangan kehidupan kali ini Kak. Saya pikir kita paling nggak mau dan mampu melakukan apa yang disebut dengan disiplin rohani dan bisa diwujud nyatakan dalam keseharian kita. Misalnya membaca kitab suci setiap hari, ya nggak perlu banyak-banyak sih, paling satu perikop atau mengikuti dengan yang buku ruah itu bisa kan. Itu kan ada setiap hari ada. Terus berdoa, terus selalu menghadirkan undangan Tuhan dalam perayaan perayaan Ekaristi setiap hari Minggu, juga dalam keseharian kita, dalam menjalankan aktivitas. Oke, luar biasa. Setuju sih Kak. Ayo teman-teman sobat pendengar kitab suci, sobat pecinta kitab suci, kita sama-sama makin ulet, makin semangat baca kitab sucinya. Yang masih jarang, ayo bareng-bareng sama aku. Kita makin rajin baca kitab sucinya. Yuk bareng-bareng kita ikut di lingkungan masing-masing atau di wilayah masing-masing ikut BKSN ya. Iya, setuju nih. Bulan September Mm-mm. ya Kak ya. Iya, Oke. Baik, emang itu kuncinya. Kita harus sempatkan membaca kitab suci, berdoa tuh udah hitungannya wajib ya, kita bersyukur, berdoa, dan hadir untuk Tuhan. Memang bukan paksaan sih ya Kak ya, tapi kalau itu semua dilakukan, pasti akan ada manfaatnya dan pasti lebih baik seperti itu. Oke, ternyata seru sekali diskusi perdana aku kali ini dengan Kakak Susi. Gak kerasa juga, waktu juga udah menunjukkan sekitar 20 menit lebih ya Kak kita diskusi. Semoga sobat pecinta kitab suci juga hari ini bisa merasakan ya keseruannya walaupun cuma via suara. Nah, kalau kita lanjutin terus, kayaknya nih kita nggak memungkinkan untuk obrolan kali ini akan jadi terlalu panjang. Jadi tadi Kak Susi udah ngingetin juga, silahkan teman-teman sobat pecinta kitab suci untuk terlibat di dalam kegiatan eh, BKSN di lingkungan masing-masing gitu. Itu akan ada setiap hari ya Kak ya? biasa 4 kali pertemuan biasanya sih dalam sebulan 4 kali ya. Dari dalam sebulan 4 kali ya Kak ya? Oke. Tiap minggu berarti. Tiap minggu ya? Oke. Ya, Baik, kalau gitu paling tidak kita juga sudah memberikan semangat lah ini kepada Oma, Opa, Bapak, Ibu, teman-teman muda, dan mungkin ada adik-adik juga yang mendengarkan kali ini. Oke, kalau gitu kita akan menyudahi pertemuan kali ini. Mungkin untuk doa penutup, Kakak Susi mau memimpin biar kita oke. gantian. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Bapa kiranya Engkau sudi berkenan memberikan kekuatan kepada kami, agar semakin hari kami semakin mampu mencintai untuk membaca kitab suci dan untuk berseru kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau akan memampukan kami untuk memahami dan mewujudkan bahwa Engkau adalah sumber kasih dan keselamatan bagi setiap kami. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami selalu Tuhan.
karena Engkaulah harapan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Susi untuk doa penutupnya. Seluruh sobat pecinta Kitab Suci, terima kasih sekali lagi kita ucapkan sudah setia mendengarkan selama kurang lebih 25 menit. Mari kita jalani bulan Kitab Suci dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Sempatkan juga selalu membaca Kitab Suci. Dan kali ini kami mohon undur diri. Salam sehat dan terima kasih. Terima kasih Kak Brigit, terima kasih Sobat BFG Pecinta Kitab Suci. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati, selamat malam.